Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri waludatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, saudaraku, ketemu lagi dengan episode yang lain lagi. Ini melanjutkan tentang Idul Adha. Kalau episode sebelumnya ditinjau dari beberapa ayat Al-Quran, dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, episode kali ini kita akan tinjau dari beberapa hadis Rasulullah SAW tentang Idul Kurban, tentang berkorban. Menarik, saudaraku, sabda Nabi Muhammad SAW dari Zaid ibnu Arqam, ia berkata atau mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah korban itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Korban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim." Lalu mereka menjawab lagi, "Apa keutamaan yang kami akan peroleh ya Rasulullah dengan korban ini?" Rasulullah SAW menjawab, "Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan." Mereka menjawab lagi, "Kalau bulu-bulunya ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan." Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Apa yang terjadi, saudaraku nih? Ini ukuran korban yang ditinjau sampai segitunya, yaitu sebesar sebanyak bulu hewan yang jenengan korbankan. Apakah kita bisa menghitung bulu-bulu kambing, bulu-bulu sapi? Tidak akan bisa. Artinya, kalau memang korban itu ada yang berpersepsi sebagai berapa pahalanya, itu pahalanya sebanyak bulu-bulu hewan korban yang dilakukan oleh yang berkorban. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya korban yang lebih disukai Allah, melebihi dari mengucurkan darah menyembelih hewan korban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai korban dimanapun hewan itu disembelih. Sebelum darahnya sampai ke tanah, maka keikhlasanlah menyembelihnya." Riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Jadi sebelum darah itu ke tanah, itu jenengan akan mendapatkan pahala-pahala. Bahkan hewan ini akan datang menuju jenengan nantinya sebagai bentuk yang lain. Ya. Di riwayat yang lain, hari raya korban adalah hari untuk makan, minum, dan zikir kepada Allah. Sehingga mulai tanggal 1 Dzulhijjah terus ada zikir. Boleh sudah kita melakukan zikir-zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Itu terus, kita berzikir terus. Itu karena memang bentuk daripada kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Itu sudah di episode yang sebelumnya, yaitu surat Al-Kautsar ayat 2. Jadi saudaraku, sudah tidak ada alasan lagi untuk kita yang mampu segera mau. Mau apa, saudaraku? Mau berkorban. Dari sisi aturan main sudah ada ayatnya. Dari sisi pahala-pahalanya luar biasa. Apalagi kalau jenengan bicara tentang puasa Arafah. Puasa Arafah itu menghapus dosa-dosa kita 1 tahun sebelum, 1 tahun sesudah. Tanggal kapan? 9 Dzulhijjah. Kalau tahun ini berarti 9 Dzulhijjah itu adalah hari Kamis. Catat, hari Kamis. Puasa Arafah 1 hari. Apalagi jenengan mau tambah puasa tanggal 1 dan itu malah luar biasa. Yang tanggal 1 saja 9 Dzulhijjah, Arafah itu menghapus dosa sebelum dan sesudah 1 tahun. Allah ya Rabb. Fabi ayyi alahi rabbikum tukadziban. Ada nikmat mana lagi tidak jenengan pungkiri. Semua Allah telah berikan aturan mainnya, celah-celahnya ini, pahala-pahalanya luar biasa. Tinggal 1 poin lagi. Apa? Keikhlasan beribadah. Niat bagus, innamal a'malu binniyat. Tapi ada yang lebih dasar lagi, berikutnya apa? Bagaimana kita menyembelihnya, berkorbannya, sholatnya. Semua harus ikhlas. Hanya mencari ridho Allah. Baru itu nyampe korban kita, ibadah kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah. Mudah-mudahan kita segera
melakukan ibadah-ibadah yang terbaik untuk di Allah dan akan bermanfaat untuk diri dan sekitar kita. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan keluarga kita semua menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kita semua suami, istri, anak-anak kita semua keturunan soleh, soleha. Kurang lebih itu materi kali ini. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.